Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom WPI Gede Iglesia. Selamat pagi. Apa kabar? Boleh makin berdiri dulu, makin berdiri bersama wanita-wanita hebatnya Kristus. Boleh lihat kiri kananmu, senyum yang paling lebar, selebar-lebarnya sampai kelihatan giginya. Kasih tos dua tangan, terus bilang Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus baik. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada sukacita di tempat ini, amin. Saya percaya pagi hari ini mujizat tersedia bagi setiap kita di tempat ini, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari buka kedua tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kejadian-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini sebagaimana kami ada. Semua karena campur tangan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang tak terbatas dalam hidup kami. Pagi hari ini, setiap kami wanita-wanita hebat, siap untuk meninggikan nama Tuhan, siap untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebab kami tahu, di saat kami mengangkat tangan kami, Engkau sendiri akan turun tangan dan memberkati kami. Kami tahu Engkau sediakan mujizat di tengah-tengah ibadah ini Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, bahkan yang terikat dilepaskan. Kami nikmati sungai sukacita surga, sebab kami tahu Kau ada di tempat ini, Sang Pembuat mujizat sejati, Sang Pemilik hidup kami. Namanya Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Kembali berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Naikkan pujian ini, katakan Allah sumber kuatku. Sambil bilang buat kiri kananmu, semangat, sukacita, kemana? Haleluya. Bertepuk tangan, nyanyikan. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Mari katakan, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Angkat tanganmu, oh, tak ku andalkan kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hey! Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Yang bersuka kita katakan haleluya. Oh, kemana angkat suaramu, katakan hanya Kau milikku. Hey, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan, amin, kekuatanmu, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku,
kekuatanku. Namun yang pasti, sekali lagi angkat tanganmu, katakan tak kuandalkan kekuatan, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh Allah sumber, come on, kuatku, hey, katakan, yeah Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Oh Allah sumber, yeah kuatku, oh Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tahukah wanita-wanita di dalam ruangan ini bahwa engkau adalah ciptaan Tuhan yang paling kuat, yang menjadi penolong bagi suamimu, yang menjadi penolong bagi anak-anakmu, yang menjadi penopang di dalam gereja. Coba tunjuk kiri kananmu sambil bilang itu kamu. Itu kamu. Bilang itu kamu. Amin. Bilang sekali lagi, kamu kuat, kamu hebat karena Yesus dahsyat. Kamu kuat, kamu hebat karena Amin. Biar pagi hari ini, mari dengan sukacita wanita-wanitanya Kristus boleh tepuk tangan di atas kepala kita semua. Amin. Yang bersukacita katakan yeay. Katakan yeay. Come on baby, let's go. Allah sumber kuatku. Oh Allah sumber. Hey. Allah sumber kuatku. Oh Allah sumber kuatku. Yeah. Katakan Allah sumber, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber, come on, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber, hey, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh sumber kekuatan selamanya. Yeay, katakan selamanya, selamanya. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. 3 minggu liburan, bagaimana menyenangkan ibu-ibu? Pembantu sudah pulang? Belum pulang? Tapi tetap bersukacita, amin. Coba lihat sekali lagi kiri kananmu, lihat lagi kiri kananmu. Terus bilang gini, sukacita adalah pilihan. Bilang buat kiri kananmu, sukacita adalah pilihan, amin. Mau pembantu pulang, mau pembantu gak pulang, tetap Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepala. Boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Sekarang ibu-ibu semua, wanita-wanita Kristus boleh menghadap sana semua, menghadap ke sana. Ayo, hari ini saya worship leadernya jadi harus taat sama worship leader ya. Semuanya menghadap ke sana, taruh tangannya di bahu, kawannya di depan, dipijit-pijit dulu. Dipijit-pijit dulu, ya. Sambil bilang relax, santai, sukacita. Yang dipijit mana suaranya bilang oh, masuk angin semuanya ya. Oke, gantian ngadap sana, gantian ngadap sana. Ngadap sana. Siapa yang suruh pijit? Nggak dipijit, ditumbuk-tumbuk dulu, tumbuk-tumbuk. Sambil bilang kamu diberkati. Bilang yang sabar ya. Terus berpengharapan ya. Sekarang yang bersukacita lihat ke depan, angkat tinggi tanganmu. Boleh sorak-sorai katakan yeay. Kita nyanyikan pujian ini. Bersorak
carimu, katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Come on. Kalahkan maut, bangkit. Wanita-wanita Kristus, mari katakan Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Wow. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan berharap. Oke, saya mau lagu ini kita nyanyikan dengan gerakan biar kompak, amin. Yang mau bilang aha, yang mau bilang yes, kasih maju jempolnya di depan. Siap? Jangan lupa senyum, jangan lupa senyum. Oke, semuanya. Begini. Mana sarangeonya? Lagi buat kiri kanan mau kasih yuk. Asik. Sarange. Okay. Are you ready? 1, 2, 3, go. Bersorak-sorai, muliakan. Serang ganti kita, mari bertepuk tangan. Oh yeah. Oh, dia selamatkan jiwa kita. Akan carimu, katakan satu-satunya. Satu-satunya penebus. Kalahkan maut. Hey. Wanitanya Kristus, mari katakan Tuhan yang bersama kita, di dalam kita. Wow. Kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Ketahuilah bahwa Dia mengasihi engkau. Ketahuilah bahwa Dia merancangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal dalam kehidupan kita. Amin. Manusia merancang-rancangkan yang jahat, tapi Dia merancangkan kemenangan dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur dalam segala hal, sebab itu yang Dia kehendaki. Dalam mengucap syukur ada kekuatan. Yang setuju katakan amin. Hey, bertepuk tangan bagi Dia. Mari sama-sama katakan Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Jangan takut, jangan khawatir. Oh, oh, oh. Come on. Dia perlindungan dan pengharapan. Sambil bilang buat kiri kananmu lagu ini, yuk katakan Tuhan. Tuhan yang memberi. Cicilan boleh ada, amin. Uang sekolah anak belum bayar, it's okay. Apapun masalahmu pagi hari ini, percaya Dia yang maju berperang gantikan kita, amin. Haleluya. Come on baby. Ya perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yeah. Oh, masuk dalam
sekejap lagi, amin. Haleluya, haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat memuji Tuhan? Coba bilang, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ke kanan sama-sama, di kanan kau ada, kiri, di kiri kau ada, di atas angkat tanganmu, turun ke bawah, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, amin. Di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Bilang buat kiri kananmu, yo. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum duduk, tepuk bahu kiri kananmu, terus bilang, kamu diberkati, kamu diberkati. Haleluya, bersuka cita, amin. Saya terlalu percaya kalau kita semua boleh ada di tempat ini hari ini, semua karena penyertaan Tuhan, amin. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, bukan tentang kita lagi, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, amin. Wanita-wanita hebat, wanita-wanitanya Kristus, yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan di tengah-tengah keluarga. Pagi hari ini, saatnya untuk setiap kita kembali disegarkan dengan hadirat Tuhan. Kembali dipulihkan di dalam hadirat Tuhan. Saudara siap untuk menerima kebaikan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang siap diberkati, angkat tanganmu. Katakan dengan bangga, saya siap diberkati. Taruh tanganmu di dadamu, bilang, saya siap diberkati. Yang percaya sudah diberkati, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Siapkan hatimu, kita masuk lebih dalam lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sembah dia, katakan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
Nyanyikan pujian ini dari awal dengan penuh ucapan syukur. Katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, Hadir-Mu di hidupku. terutama bagiku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu di hidupku. Yang terutama, terutama bagiku. Mari angkat tanganmu, nyatakan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh,
Buka kedua tanganmu di hadapannya pagi hari ini. Buka kedua tanganmu dan hatimu di hadapannya pagi hari ini. Mengucap syukurlah, dan mengucap syukurlah. Terkadang kita disibukkan dengan semua rutinitas kita. Kita terlalu disibukkan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Bahkan ada yang sibuk dengan pelayananmu. Tapi pagi hari ini, ambil waktu sejenak hanya untuk menikmati hadiratnya yang nyata di tempat ini. Buka kedua tanganmu dan izinkan dia menyentuh hatimu. Izinkan dia memeluk engkau sebab ia mengasihi engkau. Lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Kau ada di tempat ini, kau hadir di tengah-tengah kami. Rohmu yang baik, rohmu yang suci, rohmu yang kudus memenuhi hati dan ruangan ini. Oh haleluya, haleluya. Mari katakan engkau baik. Mengucap syukur katakan engkau baik Tuhan. Semua engkau baik Tuhan. Teramat baik. Sungguh amat baik. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, pagi hari ini setiap hati yang luka disembuhkan, dipulihkan. Setiap jiwa dikuatkan di dalam kasih-Mu. Sebab Engkau nyata, Kau hadir dan siap memberkati setiap kami Bapa. Oh ya Rabashikana ya Ralamo, ya Rabashane ya Rabashi. How I love you, Lord. I love you, Jesus. You are my everything. Angkat kedua tanganmu tinggi, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu. Yes Lord. Anugerah. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Sungguh anugerah-Mu, anugerah-Mu. Nyanyikan dengan ucapan syukur, akui anugerah-Mu Tuhan. Oh, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, come on, sing it. Anugerah-Mu, it's only by your grace that I can live today. Semua karena, oh thank you Jesus, thank you Lord. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, oh Jesus, oh anugerah-Mu Tuhan. Katakan kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan
Kami akui di hadapan-Mu, kami perlu kasih dan sayang-Mu Bapa. Kami butuh pribadi-Mu dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur. Ajar kami untuk selalu menghitung hari-hari yang penuh dengan berkat dan kebaikan-Mu. Hidup kami penuh dengan perkenanan dan kemurahan-Mu Bapa. Bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena upaya kami untuk berbuat baik di hadapan-Mu, tetapi semua karena inisiatif-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga kami dilayakan, sehingga kami boleh menerima keselamatan. Semua karena cinta Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan manusia. Sehingga Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menolong setiap kami ciptaan-Mu Bapa. Oh thank you Lord, thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Nyatakan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Nyatakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, oh Tuhan Kau sungguh besar. katakan karya-Mu Sungguh ajaib. tiada hentinya, tiada Hentinya ku mengagumi. sungguh Kau ajaib, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Nyatakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Oh selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, nyanyikan pujian ini sekali lagi dari awal. Mari nyanyikan. Tuhan Kau sungguh karya-Mu. Tiada hentinya, tiada hentinya kami mengagumi Engkau. Sungguh Kau ajaib. Nyanyikan sekali lagi pujian ini. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar.
Kau lebih besar dari masalah kami, dari penyakit kami. Come on. Kuasamu sungguh ajaib. Oh yeah. Tiada hentinya. Kau buat kami kagum-kagummu. mengagumi. Sungguh kau ajaib. Sungguh kau ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu mempesonaku. Nyatakan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mari pejamkan setiap mata, tundukkan kepala. Sekali lagi saya mau setiap kita di tempat ini, mari ambil waktu 1-2 menit ke depan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Mengingat apa saja yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Terkadang kita terlalu sibuk dengan omongan-omongan orang dalam kehidupan kita. Kita terlalu sibuk dengan semua pendapat-pendapat orang dalam kehidupan kita. Sampai kita lupa bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tetapi oleh perkataan firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat mengubahkan hidup kita, yang dapat memperbaharui hidup kita. Hari ini Dia mau berkata kepada setiap kita di tempat ini, engkau berharga di mataku, dan aku mengasihi engkau. Mari 1 menit, 2 menit, renungkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia baik, sangat baik, teramat baik. Pakai momen yang ada pagi hari ini untuk doakan orang-orang yang kau kasihi. Sebut namanya di dalam doamu. Bahkan doakan juga mereka yang membencimu. Doakan mereka yang menyakiti engkau. Lepas pengampunan, lepas berkat pagi hari ini kepada mereka. Dan izinkan Tuhan untuk menyembuhkan setiap luka di hati. Dan izinkan Tuhan untuk memeluk engkau. Sebab Ia terus membuka tangannya dan menanti engkau untuk berlari kepadanya. Oh, terima kasih Yesusku. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, terlebih lagi engkau biji matanya. Kalau ikan di lautan Tuhan pelihara, apalagi engkau ciptaannya yang sempurna. Oh, thank you Lord. Oh, we thank you Lord. I just wanna say I love you Lord. With all of my heart, with all of my soul, yeah. I just wanna say I thank you, oh Lord. I just wanna say thank you, Lord. I just wanna say thank you, Lord. With all of my heart, with all of my soul. Oh Roh Kudus, kau hadir di tempat ini. Come Holy Spirit, fall in this place.
Come Holy Spirit, fall in this place. Lawat setiap kami, oh, penuhi hati kami, oh, biar kami nyanyikan nyanyian baru bagimu. I love you, Lord, yeah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah. Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup. Kau ratakan jalan bagiku. Kau yang membelah laut untuk kami seberangi. Kau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kau mengasihiku. Oh haleluya. Terima kasih Allahku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Nyatakan dengan rendah hati, come on, katakan. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga, oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga, ku berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Come on, anugerahmu, anugerahmu. Angkat tanganmu, katakan ku berharga. Ku berharga di mata. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga. Oh haleluya. Anugerahmu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. Oh, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu cukup bagiku. Angkat tanganmu, katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu selalu dan selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Katakan selalu, oh yeah, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. selalu, oh, selalu dan selalu.
Kau membuatku berharga di matamu. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua diberkati pagi hari ini, amin. Semua dikuatkan pagi hari ini. Bilang buat kiri kananmu, Tuhan Yesus setia. Amin. Pagi hari ini izinkan saya untuk membagikan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Dave Gerard Kwe. Saya seorang suami yang bahagia dari 1 istri dan 4 anak. Jangan kebalik ibu-ibu. Ya, bukan 4 istri. 1 istri dan 4 anak, 3 putra dan 1 putri. Dan hari ini Tuhan percayakan saya untuk melayani di Praise and Worship, di pujian penyembahan. Melayani interdenominasi tubuh Kristus di semua gereja di Indonesia. Menjadi coach untuk pelatihan, membangun tubuh Kristus dalam pujian dan penyembahan khususnya untuk prophetic atau altar ministry, dan melayani juga di kids ministry. Jadi saya melayani di pelayanan anak gitu ya, bukan karena anak saya banyak gitu ya, tapi karena Tuhan percayakan saya punya anak banyak, akhirnya saya punya beban atau panggilan untuk boleh melayani generasi. Jadi hari-hari ini lagi banyak memperlengkapi gereja-gereja khususnya pelatihan kepada kids ministry. Kalau nggak salah Eklesia pernah saya bantu untuk kids ministry di tempat ini gitu ya. Nah pagi hari ini saya sangat bersuka cita. Kalau pagi hari ini tadi saya bangun saudara, tiba-tiba mengalami sesuatu yang gak enak di tubuh saya. Jadi tiba-tiba asam lambung saya naik, nggak tahu kenapa baru bangun sakit banget gitu ya. Sampai akhirnya perut saya sakit banget dan tiba-tiba saya diare. Diare yang cukup banyak dari tadi pagi, intens. Terus saya coba bilang, Tuhan saya mau melayani WBI di Eklesia. Tuhan kasih saya kekuatan. Saya mandi, saya siap-siap. Dalam perjalanan sempat mampir di rest area, tadi saya sempat kabarin pengurus di tempat ini. Sorry saya terlambat kan, saya harus mampir ke rest area, istirahat sebentar. Karena lumayan sakit saudara tadi, sampai saya muntah, sampai keringet dingin gitu ya. Tapi waktu menenangkan diri, saya minum obat, saya beristirahat, terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan lebih supaya saya bisa melayani pagi hari ini. Dan puji Tuhan saya sampai di tempat ini, kita bisa sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Amin. Saudara, di tahun 2024, di bulan Maret awal, saya operasi besar di belakang kepala saya. Ya kalau Bapak wanita-wanita Kristus bisa lihat gitu ya di belakang saya. Singkat dari tadi mungkin bisa lihat ya, ada resleting di belakang leher saya. Ya. Ada jahitan sebanyak 16 jahitan di belakang kepala saya. Penyebabnya adalah autoimun karena saya nggak sadar kalau saya punya diabetes. Saya nggak sadar kalau saya punya gula yang selama ini saya pikir aktivitas saya padat, saya pelayanan pagi-pagi pulang malam. Jadi kalau badan capek, ngedrop, saya pikir asam lambung lah paling atau kecapean. Istirahat tidur, besok pasti fresh lagi. Tanpa mengatur pola hidup yang sehat. Akhirnya terdiagnosa bahwa saya mengalami diabetes mellitus DM2 gitu ya. Dan gula harian saya untuk puasa aja ada di 350. Jadi kalau saya nggak sadar, saya nggak minum obat, saya makan sehari itu bisa 400. Dan bahkan saya pernah 500 gitu ya. Nah, penyakit inilah yang akhirnya menyebabkan autoimun dalam tubuh saya. Autoimun saya menyerang ke tulang. Nah, di tulang saya, di C1 sampai di C7, mengalami pengapuran yang sangat bahaya. Karena pengapuran ini akhirnya membuat tulang saya menjadi keropos. Nah di C1-nya, di poros tulang leher yang untuk kepala saya bisa nengok kiri kanan, atas bawah. Itu tumbuh tulang tunas yang tajam lancip tapi dia mengarah ke atas. Dan bahayanya dia menusuk ke pangkal otak. Jadi letak tulangnya itu sangat dekat dengan sirkuit saraf otak saya. Ya kalau saya lagi pelayanan, saya lompat-lompat, itu kan tulang kan ada gelnya ya buat bounce ya. Kayak sepatu ini ada gel bawahnya, tulang tuh ada. Jadi waktu saya lompat-lompat seperti ini, tuh tulang saya tuh kayak mau nyenggol pangkal otak saya. Dokter bilang kalau sampai itu nyentuh sirkuit saraf otak, maka saya akan mengalami kelumpuhan dari leher sampai kaki secara permanen, atau saya langsung mengalami kematian di tempat.
Karena langsung putus semua perintah otak kepada semua organ tubuh. Nah waktu ini terdeteksi, saya ngobrol dengan keluarga dan ada mentor saya, kakak rohani saya. Kita coba untuk konsultasi dengan dokter. Dokter bilang, chance-nya sangat kecil untuk bisa sembuh. Tapi kalau nggak dicoba, lambat laun pasti kamu akan lumpuh atau meninggal, dia bilang. Jadi kalau kamu bersedia, lebih baik kita operasi dan kita observasi ke depannya seperti apa. Oke. Saya ambil keputusan sama keluarga, oke, saya mau dioperasi. Pilihannya adalah saya pergi ke Pineng untuk operasi di Malaysia atau saya operasi di Jakarta, di Indonesia. Nah, perbedaan biaya yang besar ya, kalau mungkin ada yang sudah pernah berobat di Malaysia atau Singapura gitu ya. Berobat di sana tuh dengan Indonesia perbedaannya besar sekali, jauh sekali. Tapi kendalanya kalau saya pergi ke sana saya harus istirahat sampai 2 bulan. Siapa yang mau jaga saya di Pineng sendirian? Gak ada. Akhirnya saya bilang sama tim saya, keluarga saya bilang di Jakarta saja. Akhirnya kami ketemu satu dokter anak Tuhan. Dia cinta Tuhan banget dan Tuhan pakai dia untuk membantu saya mengobati penyakit saya. Dia masukkan saya ke rumah sakit Mayapada di Kuningan. Dokter yang menangani kasus anak dirjen pajak yang waktu itu dipukul sampai koma. Ingat? Namanya Dave juga itu. Ya. Jadi dia nanganin Dave Ozora dan dia nanganin Dave Kue bersamaan. Cuma beda lantai. Dia lantai 7, saya lantai 6. Dan ajaibnya setelah operasi kami berdua siumannya sama. Bareng-bareng gitu ya. Nah saya dirawat di sana. Dokter bilang kita coba operasi ya. Tapi tetap kita serahkan ke tangan Tuhan. Saya gak menjamin kamu bisa sembuh. Karena setelah operasi kalaupun kamu sembuh, maka recovery-nya bisa sangat lama. 2 bulan kamu akan bed rest. Gak boleh aktivitas berat. Selama 2 tahun kamu gak bisa pelayanan di atas mimbar untuk nyanyi, lompat-lompat, mangkul gitar. Karena semua berkaitan dengan saraf dan otot yang ada di area leher dan otak saya. Saya bilang dokter, lakukan bagian dokter, biar Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya sama istri saya kami pegangan tangan dan lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu yang menemani masa sukar saya selama saya dioperasi sampai saya dipulihkan. Anugerahmu mempesonaku. Pujian ini nyanyi terus di kepala saya, menemani saya sebelum saya masuk ke kamar operasi. Dan akhirnya operasi berjalan dengan lancar. Yang tadinya harusnya 12 jam operasi dapat diselesaikan dalam waktu hanya 6 jam. Waktu setelah operasi saya masuk ke dalam kamar rawat. Dokter bilang sama keluarga tolong dijaga Pak Dave-nya karena saya pakai gips, dimasukin selang ke dalam otak saya untuk sedot pendarahan yang ada dalam otak. Terus dokter bilang ini gak akan bisa bangun dalam waktu 1 minggu pun belum tentu bisa duduk. Ya tolong diawasi ya. Setelah saya siuman, setelah saya sadar, lagu ini kembali ada di kepala saya. Ku mau selalu bersyukur. Nyanyi lagu bersyukur di saat kita lagi susah tuh mudah gak? Gak mudah saudara. Saya harus istirahat total. Saya harus tinggalkan pelayanan pekerjaan saya. Gak ada income, gak ada pendapatan. Sedangkan anak-anak saya tetap harus hidup, harus sekolah. Keluarga saya harus tetap saya hidupi. Terus lagu ini bilang bersyukur Dev. Bersyukur. Wah waktu itu sebagai manusia, sebagai daging, saya gak terima dengan kata-kata bersyukur. Gimana Tuhan saya bisa bersyukur? Saya terbaring seperti ini, keluarga saya butuh saya. Ya, manusia itu sombong ya, ibu-ibu ya. Kita lupa kalau kita ini ciptaan, bukan pencipta. Sampai kadang-kadang kita bikin diri kita ini seperti Tuhan gitu ya. Terlalu khawatir sama hidup kita. Terlalu khawatir sama hari esok kita. Sedangkan firman Tuhan bilang, takut tahu kan hari esok gitu kan. Tapi yang pasti langkahku tegap. Karena ada penyertaan Tuhan di sana. Well, waktu pujian itu nyanyi terus di kepala saya. Akhirnya saya ada di titik terendah dalam hidup saya untuk saya berserah penuh. Kayak ada pujian ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini nih. Di saat aku apa? Amin. Di
situ tanganmu. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Amin. Firman Tuhan juga kan bilang, justru di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Kalau kita nggak lemah, maka kuasanya nggak akan sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui kelemahan kita, maka Tuhan juga tidak akan bekerja di dalam kelemahan kita. Waktu pujian itu nyanyi di kepala saya, akhirnya saya ada di titik di mana saya bilang, Tuhan aku udah gak sanggup. Suka-sukamu Tuhan. Terserah Tuhan. Aku tahu yang terbaik. Sekalipun aku lumpuh, aku tetap akan melayani Tuhan. Sekalipun aku gak sembuh, Tuhan tetap baik. Aku ngomong seperti itu sama istriku. Kalau sampai keadaannya, aku gak bisa lagi jalan, jangan salahin Tuhan ya. Tuhan tetap baik. Setiap hari saya berdoa sama istri. Tahu gak saudara? Di hari kelima, saya bisa duduk di kasur saya dengan gips di leher saya dan selang pendarahan di otak saya bisa duduk tegak selama lebih dari 10 menit. Pas dokternya datang untuk kontrol, dokternya sampai bingung. Kok bisa? Harusnya rapuh, ini gak bisa karena ada pen di kepala saya. Kok bisa duduk? Terus dokternya bilang gini, hari ini juga saya cabut selang pendarahan di kepalanya Bapak. Dicabut, ganti perban dan lain-lain, dilihat. Loh, kok jahitannya kering? Dicek gula darah saya. Tahu gak saudara? HbA1c saya dari 12,8 turun di 6. Saya dinyatakan normal. Timbangan saya dari 130, saya turun di 95 kilo. Dan dokter nyatakan waktu itu, gula darah saya normal. Itu yang membuat luka saya kering, itu yang membuat operasi saya di dalam semuanya membaik. Saya bisa duduk. Di hari ke-7, saya sudah bisa belajar berdiri dan jalan dengan fisioterapi. Di hari ke-12, Tuhan izinkan saya pulang ke rumah dengan tongkat. Istirahat di rumah. Bulan kedua, saya sudah berdiri di atas mimbar untuk melayani Tuhan kembali. It's only by your grace. It's only by your grace, Jesus. Saudara tahu, waktu dalam masa pemulihan saya gak bisa kerja apa-apa. Tuhan kirimkan mana dari surga untuk keluarga saya. Tahu cerita tentang mana? Waktu mana itu turun, bangsa Israel hanya boleh mengambil secukupnya. Benar? Waktu disimpan busuk bukan? Kalau nggak dimakan busuk bukan? Jadi ambil secukupnya. Tuhan kirimkan mana buat keluarga saya, secukupnya kebutuhan keluarga saya. Sampai saya bisa aktif kembali melayani dan kerja. Tuhan pelihara 4 anak saya. 2 orang tua saya, 3 adik saya. Di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Dokter nyatakan 2 tahun saya gak bisa pelayanan mimbar. Setelah 2 bulan, saya dengan tim, saya punya grup band namanya Undivided. Kami tur Indonesia dalam beberapa kota. Menghabiskan waktu sekitar 4 bulan dan itu non-stop setiap hari. Dan saya gak mengalami kecapean atau sakit apapun di leher saya. Dan bahkan hari ini saya bisa berdiri di depan wanita Battle Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya cuma, ya to God be the glory. Saya cuma mau sampaikan buat setiap kita di tempat ini. Kalau kita bersyukur di dalam keadaan baik itu hal yang biasa. Amin. Tapi kalau kita bisa bersyukur di dalam keadaan kita lagi gak bisa bersyukur. Itu kita dimampukan oleh Roh Kudus. Bukan karena kekuatan kita. Kalau kita menjadi berkat di saat kita lagi diberkati itu hal biasa. Tapi kalau kita bisa jadi berkat di saat kita sendiri lagi butuh berkat itu hal yang luar biasa. Itu ada kemampuan dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Belajar dari Ishak. Tahu Ishak? Anaknya Abraham. Anak perjanjian. Kalau saudara baca di kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai seterusnya. Menceritakan bagaimana kehidupan Ishak. Waktu dia ada di tengah-tengah bangsa Filistin. Dia diusir, dia dibuat tidak adil, sedangkan dia ada di atas tanah di mana
itu adalah warisan yang diberikan oleh bapaknya Abraham kepadanya. Kalau saudara baca di Kejadian, semua harta milik Abraham ditutup sama bangsa Filistin. Dan Ishak nggak dapat akses kemanapun untuk menikmati apa yang sudah diwariskan oleh bapaknya. Tetapi satu hal yang dilakukan oleh Ishak, apa yang dilakukan oleh Abraham, yaitu menjaga, memelihara hubungannya dengan Tuhan, selalu menyembah Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupannya. Itu dilakukan oleh Ishak. Sebab itu penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Ishak. Dicurangi, diusir, dibuat tidak adil. Tetapi dia punya Tuhan yang adil dalam hidupnya, yang selalu berperkara dalam kehidupannya. Hari ini mungkin hidupmu sedang tidak mengalami keadilan. Mungkin hari ini kau sedang bergumul untuk suamimu. Mungkin hari ini kau sedang bergumul untuk mertuamu, untuk menantumu. Mungkin hari ini kau lagi bergumul untuk anak-anakmu. Apapun itu, ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam kehidupan kita. Dia merancangkan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Dia merancangkan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya dapat hal ini. Kalau kita beriman, gunung itu berpindah dan gunung itu nggak berpindah, tapi kita tetap dapat mengucap syukur. Di situ adalah iman yang benar. Iman yang besar perlu, tapi iman yang benar itu yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Pagi hari ini, sekali lagi setiap kita, yuk belajar yuk. Menjadi seperti apa yang Ishak lakukan. Dia taat sama seperti yang Abraham lakukan. Dia cinta kedamaian. Waktu orang-orang yang memusuhi dia, mencoba menyakiti dia, dia lepas pengampunan untuk bangsa Filistin. Bahkan kalau kita baca di Kejadian, bangsa Filistin kembali mendekati Ishak dan meminta untuk kita kerjasama yuk. Kan kami gak buat salah apa-apa sama kamu. Mulai berbuat curang, memanipulasi kehidupan Ishak. Tapi hikmat dari Tuhan membuat Ishak dapat bertahan. Dan dia tetap cinta damai, mengasihi musuh-musuhnya. Dan yang ketiga, jadilah penyembah Tuhan yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ishak dan Abraham selalu mendirikan mezbah di tengah-tengah kehidupannya dengan keluarga. Hari-hari ini Bu, kalau engkau teriak buat suamimu sampai mulutmu berbusa tapi belum dijawab doamu, mungkin karena busa di mulutmu itu yang bikin doamu gak dijawab. Karena kau cuma teriak tapi kau tidak panggil Tuhan. Kau lagi andalkan kekuatanmu. Hari ini saya mau bilang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bangun mezbah Tuhan dan izinkan hadirat Tuhan ada di tengah-tengahmu. Maka dia akan mendamaikan engkau dengan musuhmu. Maka dia akan mengubah kutuk menjadi berkat. Dia akan membawa berkat di dalam setiap persoalan kita. Saudari siap diberkati, amin? Saudari siap diberkati? Angkat kedua tanganmu di atas kepala. Terus sama-sama bilang, saya akan diberkati. Bilang, saya sudah diberkati. Bilang buat kiri kananmu, tepuk bahunya, kamu juga diberkati. Haleluya. Haleluya. Kalau Tuhan bisa lakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saya percaya Tuhan juga bisa lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan saudari di tempat ini. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Kau pembuat mujizat yang sejati Bapa. Oh, thank you Lord. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Oh, di dalam, katakan, kelemahanku sempurna kuasa-Mu,
yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi dalam kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari jemaat Tuhan, saya naikkan pujian ini, katakan: di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Nyatakan: hebatnya tantanganku, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku sempurna. Amin. Hebatnya tantanganku. Amin. Lebih hebat Tuhan. Ku berserah. Angkat tanganmu. Come on. Nyanyikan. Yes. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Oh, yang membelah laut, yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi karena kuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tanganmu, katakan: yang membelah. Amin. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat kedua tanganmu. Bapak-bapak berdoa pagi hari ini untuk wanita-wanita Kristus di tempat ini. Mereka yang sedang mengalami masalah, kami percaya Tuhan yang membelah lautan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang meneduhkan setiap badai di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan yang berperkara dalam kehidupan mereka. Tuhan yang mengubah semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Disembuhkan, dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kekuatan dari Tuhan selalu memenuhi hati dan pikiran wanita-wanita Kristus di tempat ini. Sehingga mereka boleh menjadi penopang, penolong, pendamping, tiang doa di tengah-tengah keluarga, menjadi jawaban dan contoh teladan untuk anak-anak mereka. Lepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus untuk wanita-wanita hebat di tempat ini. Dan bukan lagi kekuatan mereka, tetapi kekuatan daripada Kristus yang memampukan mereka untuk boleh berkata, Engkau baik Bapa. Mengucap syukur. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Katakan: yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi Oleh kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Come on, katakan: yang membelah laut, yang
sejati, kau pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati, oh. Kau pembuat mujizat sejati. Kami mengucap syukur di dalam satu nama pemilik kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya. Yang diberkati katakan, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dev. Shalom ibu-ibu. Shalom buat Ibu Lisda, Ibu Widya dan semua ibu-ibu di tempat ini. Tadi saya sangat diberkati sekali dengan kesaksian dari Bapak Dev. Bagaimana Tuhan sembuhkan dia. Dan pagi ini juga saya mau menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan juga menyembuhkan saya dengan penyakit saya. Jadi waktu tahun 2020, waktu akhir tahun, tepatnya di tanggal 21 Desember 2020, itu adalah hari ulang tahun saya. Dan di hari ulang tahun saya dapat kejutan yang luar biasa, yaitu tiba-tiba waktu saya bangun tidur, kok saya ngerasa ada sesuatu yang gak enak dengan badan saya. Dan saya ternyata pendarahan, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Jadi pas pendarahan itu saya kaget karena sangat deras sekali gitu. Akhirnya maaf saya pakai pembalut dan ternyata setiap 1 menit saya mesti ganti pembalut tuh 2 kali gitu. Dan saya bingung apa yang terjadi padahal itu bukan masanya saya datang bulan. Dan kemudian saya coba bertahan selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu saya nggak tahu udah berapa kali saya mesti ganti pembalut. Udah mungkin saya belinya udah banyak sekali gitu ya. Dan akhirnya singkat cerita saya akhirnya saya akhirnya coba ke dokter gitu di akhir tahun saya ke dokter. Dan waktu ke dokter kandungan bilang, "Ya udah Ibu, saya alihkan saja ke dokter onkologi," katanya. Ya udah deh. Saya berdoa tuh di akhir tahun. Nah, waktu kita sama-sama berdoa di gereja, saya minta sama Tuhan, "Tuhan, saya percaya hasilnya pasti bagus, enggak terjadi apapun." Dan memasuki awal tahun, tanggal 1 Januari pun tetap saya berdoa, "Tuhan, saya berdoa supaya hasilnya ini bagus, hasilnya tuh enggak terjadi masalah apapun." Dan tanggal 5 Januari keluarlah hasilnya sama dokter onkologi, dibacain hasilnya dan ternyata saya terkena kanker rahim stadium 1. Dan waktu dokter bilang saya kena kanker, waduh rasanya saya juga agak cemas gitu ya. Tapi di depan dokter saya tegar, di depan suami juga saya tegar. Sampai akhirnya keluar dari rumah sakit, masuk ke kamar mandi baru saya nangis. Kok gini amat gitu ya. Perasaan sampai saya menghitung, Tuhan saya tuh udah berbuat baik sama orang tapi kok saya kena kanker, emang saya jahatnya di mana gitu. Saya benar-benar menyalahkan Tuhan lah di kamar mandi. Tapi setelah keluar dari kamar mandi saya berusaha tegar lagi gitu. Sampai akhirnya saya bilang, saya berdoa malam itu. Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan saya gak mau dioperasi, saya percaya saya pasti sembuh." Kemudian saya ketemu sama satu pembina saya mau sharing sama dia nih, minta pendapat dia. Bagaimana, apakah saya harus dioperasi atau pakai iman? Karena saya berjalan pakai iman gitu. Terus sama pembina saya pikir pembina saya bisa satu hati dengan saya gitu. "Iya gak apa-apa, Tuhan pasti sembuhkan kamu, pakai iman berjalan gitu." Ternyata enggak, dia bilang, "Gimana Meling kalau seandainya kamu pergi ke dokter, siapa tahu Tuhan mau sembuhin kamu lewat tangan dokter gitu." Akhirnya saya kembali lagi ke dokter yang sama dan saya pilih dokter di Rumah Sakit PIK. Dokter di Rumah Sakit PIK ini adalah dokter yang baik sebenarnya, cuman perkataannya aja yang agak sedikit nggak baik gitu ya. Karena saya bilang sama dokter, "Dok, kalau saya bersedia dioperasi gimana nih? Apakah setelah dioperasi saya bebas-bebas aja dari kanker atau apa gitu." Nah terus dokternya bilang, "Enggak, kalau kamu habis operasi kamu akan pakai selang kencing. Dan selang kencing itu kamu mesti pakai selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan kamu mesti kencing sendiri. Kalau kamu gak bisa kencing sendiri kamu akan cacat seumur hidup," dia bilang gitu. Dan saya kan ketakutan banget gitu ya, kok bisa cacat seumur hidup. Dan akhirnya saat itu saya coba konsultasi sama dokter di Singapura dan dokter di Malaysia. Tapi ternyata
pas malam saya mau tidur, waktu saya berdoa, Tuhan saya mau pilih mana nih, dokter Malaysia, dokter Singapura, apa dokter yang di Jakarta, yang di rumah sakit ini, rumah sakit PIK. Dan malamnya Bapak Ibu, ibu-ibu tahu nggak, malamnya itu saya mimpi dokter yang di rumah sakit PIK, mukanya dia, padahal kan dia ngomongnya itu nggak bener ya, maksudnya tuh nggak kasih saya motivasi yang baik gitu nih dokter. Tapi malam itu saya mimpinya dokternya yang itu gitu. Kok aneh, kenapa bukan yang dokter Singapura? Padahal dokter Singapura sama dokter Malaysia saya sudah video call gitu. Sudah oke mau pergi. Tapi malam itu Tuhan kasih saya tuh mimpi bahwa harus dokter yang di rumah sakit Jakarta ini yang mesti operasi saya gitu. Saya nggak tahu kenapa akhirnya saya pilih dokter yang di rumah sakit Jakarta. Nah singkat cerita saya dioperasi Bapak Ibu, ibu-ibu saya dioperasi. Ada fotonya sih harusnya, foto yang rahim saya diangkat, semua organ tubuh saya diangkat. Ternyata waktu saya dioperasi itu bukan cuman rahim saya yang diangkat, tapi ada sel telur, ada kelenjar getah bening dan segalanya. Ini waktu saya kemo. Mungkin ada yang sebelumnya yang yang rahim diangkat gitu. Nah, waktu rahim saya diangkat Bapak Ibu-ibu ya, rahim saya melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah rahim saya diangkat, dokternya kasih lihat saya rahimnya ini, yang di tengah ini yang gede ini rahim. Ternyata cuma segini doang, setelah keluar dari perut, itu cuma segini doang gitu. Dan saya melihat kok mujizat Tuhan luar biasa ya. Itu rahim yang kita bisa lahirin anak, tapi saat di luar tuh udah cuma segini aja gitu. Dan banyak sekali yang diambil sama dokter. Ya kan, singkat cerita waktu setelah saya operasi besar ini, waktu 2 hari kemudian saya udah sadar dan ternyata dokter samperin sama saya gitu loh. Dia kasih tunjuk saya, rahimnya segala macam. Setelah selesai, dokter ngomong begini sama saya, Bu Meling, maaf ya Bu, saya kasih kabar buruk lagi katanya. Emang kenapa dokter? Iya, stadium ibu naik dari stadium 1 ke stadium 3C katanya. Hah? Saya bilang, kok bisa begitu? Bukannya ini udah diambil semua, udah lengkap gitu kan? Terus dokter bilang, iya ibu radiasi tinggi, jadi ibu mesti kemo 6 kali katanya. Alhasil saya mesti kemo. Kemudian saya tanya sebagai orang awam, saya tanya sama dokter saya, dok kalau seandainya saya setelah di kemo, saya masih ada harapan hidup nggak? Atau hidup saya udah sisa tinggal berapa tahun lagi? Saya sembari ngomong, karena saya sedang kalut gitu ya. Dan dokter bilang sama saya gini, ibu punya kesempatan hidup dari pengamatan saya cuma 1 tahun kata dia. 1 tahun saya cuma dapat kesempatan hidup. Dan saya shock gitu loh. Ya kan, saya shock banget. Dia vonis saya masih kesempatan hidup cuma 1 tahun lagi. Dan kemudian saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, saya tahu Tuhan pasti buat mujizat buat saya. Singkat cerita saya kemo 6 kali teman-teman, yang tadi fotonya 6 kali. Ya ini kemo pertama, kedua belum rontok. Ini kemo yang ketiga udah mulai rontok dan akhirannya botak. Yang ini bukan, ini pas numbu. Jadi jadi pokoknya saya udah ngalamin botak dan saya mengabadikan diri saya sendiri untuk kayak numbu rambut. Udah itu sampai ini saya proses perjalanannya saya abadikan sendiri gitu. Nah singkat cerita saya kemo 6 kali. Dan waktu di kemo yang kelima saya kena COVID Delta tahun 2021 itu saya kena COVID Delta. 2 minggu saya di ruang ICU dan puji Tuhan, Tuhan masih saya kesempatan hidup. Karena saya ingat tahun 2021 itu banyak sekali kematian kan, bulan 7. Dan saya waktu itu kemo kelima, kalau biasanya kita ngecek darah dari A sampai Z paling beberapa doang yang merah. Kalau kita ada problem masalah kesehatan, tapi di hari itu saya kena COVID, dari atas sampai bawah itu semuanya merah. Dan dokter bilang, ibu cepat dirawat di rumah sakit. Singkat cerita saya dirawat rumah sakit dan saya sembuh. Dan setelah kemo 6 kali, puji Tuhan, saya udah mengalami kesembuhan sampai hari ini, ibu-ibu. Dan saya sangat bersyukur banget, Tuhan tuh baik banget. Tadi di dalam lagunya Pak Dev bilang, dalam suka engkau ada, dalam duka engkau ada, dalam sakit engkau ada, dalam sembuh engkau ada. Saya percaya di hari-hari hidup kita tuh Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya bersyukur dikala saya sekarang ini Tuhan membawa saya ke tempat yang
tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Saya diminta, kalau nggak salah setahun yang lalu setelah saya sembuh, saya diminta sama Rumah Sakit Kanker Darmais untuk datang ke sana. Tadinya saya sebagai volunteer. Volunteer itu adalah untuk ibu-ibu yang ngalamin stres, yang ngalamin problem, yang baru kena cancer, yang mungkin mau kemo, mau apa, yang ngalamin problem berat dan divonis cancer. Tadinya saya sebagai volunteer. Dan sekarang Rumah Sakit Kanker Darmais meminta saya setiap seminggu sekali mesti datang. Dan saya digaji. Padahal saya nggak minta digaji sebenarnya. Saya memang mau volunteer aja membantu orang-orang yang cancer gitu. Dan bersyukur ya ibu-ibu, mereka yang di Rumah Sakit Kanker Darmais, kalau kita datang ke sana, mereka tuh punya struggle, punya air mata, terhalang biaya, dana, itu sih sungguh-sungguh benar-benar Tuhan pakai saya untuk menjangkau mereka gitu. Dan saya mau mereka tahu bahwa Tuhan saya itu adalah Tuhan yang besar yang menyembuhkan saya gitu. Dan terakhir kalau ibu-ibu melihat dari kemo, dari botak sampai selesai kemo dan sampai sekarang rambut saya numbuh, saya tidak pernah potong. Jadi kalau ibu-ibu melihat rambut saya tumbuh, berarti ibu-ibu melihat mujizatnya dari Tuhan. Amin. Terima kasih, itu kesaksian dari saya. Tuhan memberkati.